Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di channel Warung Aspirasi 24. Pada kesempatan sekarang, pada malam hari ini kita akan menyimak berita-berita hangat ya seputar pemilihan umum yang kita simak dari Detik News ya mengenai pemilihan umum. Dan ini ada beberapa berita yang coba nanti akan kita lihat ya. Ini diantaranya berita populer itu MUI harap PP terus berkiprah ya di parlemen. Kemudian dekapitalisasi suara luar negeri capai 90%. Kemudian kata Anies soal suara PSI kini 3,3% di Sirekap. Kemudian berpotensi gagal ke Senayan, versi Rekon Johan Budi bilang begini ya. Nah, kita akan coba kawan-kawan menyimak tentang pernyataan Pak Anies Baswedan ya, calon presiden nomor 1 tentang suara PSI yang sekarang mencapai 13,13% ya di Sirekap. Nah ini beritanya, kata Anies soal suara PSI kini 13,3% di Sirekap. Jadi dari Detik News ya Minggu 3 Maret 2024 pukul 16.03 waktu Indonesia bagian Barat ya. menyimak beritanya. Jakarta, calon presiden capres nomor urut 1 Anies Baswedan merespon soal suara PSI 13% versi rekapitulasi perhitungan sementara KPU di Sirekap. Anies meminta seluruh rakyat agar ikut mengawasi proses perhitungan suara. Ini unsur rakyat untuk memantau, mengawasi. Saya sudah katakan, jauh sebelum pemilu, datang ke TPS, awasi. Sekarang saatnya seluruh rakyat mengawasi, karena kejahatan itu takut tidak ada kejahatan yang berani terhadap transparansi, kata Anies di Kampung Akuarium, Jakarta Utara, Minggu 3 Maret 2024. Anies mengatakan proses perhitungan harus dijaga betul validasinya. Dia menekankan pemilu yang telah terlaksana yang membanggakan. Kemudian kalau memang ada, suaranya harus dilindungi. Kalau memang tidak ada, suaranya jangan diada-adakan. Dan pemilu kita harus jadi pemilu yang membanggakan. Jangan jadi pemilu yang memalukan, tutur Pak Anies ya. Anies mengingatkan jangan sampai ada hal-hal yang malah membuat pemilu yang sudah dilakukan menjadi cacat. Dia menyinggung Ketua Umum Ketum PSI Kaisang Pangarep yang merupakan putra dari Presiden Joko Widodo Jokowi. Begitu terjadi peristiwa seperti ini maka akan merusak semua. Kalau merusak semua, kepercayaan rakyat akan hilang terhadap proses pemilu kemarin, katanya. Dan pemerintah harus ikut bertanggung jawab walaupun keduanya adalah anak presiden. Bukan berarti segala hal bisa dilakukan terhadap partai yang dipimpin oleh anak presiden, tambahnya ya. Sebelumnya, KPU RI menanggapi perolehan suara PSI yang melonjak naik di Sirekap. KPU menyebut saat ini masih dalam rekapitulasi berjenjang. Ketua Divisi Teknik KPU RI Idham Holik mengaku mengerti terkait lonjakan perolehan suara PSI yang dimaksud. Dia menegaskan jika perolehan suara peserta pemilu itu masih dari rekapitulasi berjenjang. Kami belum mengerti yang dimaksud dengan lonjakan tersebut itu lonjakan yang mana, kata Idham ya, Ketua KPU RI Menteng Jakarta Pusat Sabtu 2 Maret 2024. Yang jelas Undang-Undang Pemilu menegaskan bahwa perolehan suara peserta pemilu yang disahkan oleh kami itu berdasarkan rekapitulasi resmi yang dilakukan melalui dari KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi, KPU RI, dan saat ini sedang berlangsung rekapitulasi berjenjang, sambungnya. Ini kita coba ya menonton video realcon PSI belum 4% meski di-endorse Jokowi. Ini analisis bos PPI ya. Kira-kira apa pernyataannya di sini.
Ya, kita tunggu sebentar ya, karena memang kadang-kadang ya, kita coba putar kawan-kawan. Ada 3 faktor kunci yang bisa menjelaskan kenapa PSI itu diprediksi tak lolos ke parlemen di Pileg 2024 ya. Pertama, karena PSI itu kelihatan tidak memiliki jejaring networking dan resource politik yang merata di Indonesia. PSI itu hanya kelihatan kuat, PSI itu hanya kelihatan berdenyut di perkotaan, sementara di desa-desa PSI itu eksposur politiknya nyaris tidak pernah kelihatan. Oleh karena itu, kalau kita membaca geografi politik di Indonesia, pemilihnya kan lebih banyak di desa dibandingkan dengan kota. PSI sepertinya tidak membaca ini sebagai bagian dari strategi politik di mana mereka itu kampanye-kampanye politiknya di perkotaan dibandingkan dengan pedesaan. Yang kedua, harus diakui anatomi kekuatan politik partai itu kan ada untuk mereka yang ingin lolos ke parlemen. Caleg itu adalah ujung tombak, di mana mereka adalah mesin politik ya yang bisa dikapitalisasi oleh partai untuk mendapatkan kursi yang mengantarkan mereka bisa lolos ambang batas parlemen 4%. PSI caleg-calegnya dibandingkan dengan caleg partai-partai lain, khususnya yang pamor, kalah pengalaman, kalah salah-galanya. Jadi wajar kalau kemudian di setiap daerah pemilihan caleg-caleg PSI itu enggak terlampau kompetitif ya, dan mereka tidak terlampau kuat sehingga mereka misalnya tidak akan lolos di parlemen versi quick count. Yang ketiga, PSI tidak memiliki figur kunci yang menjadi magnet politik elektoral. Harus diakui sejumlah partai di Indonesia itu the one and only menjadikan figur kunci sebagai mesin politik uang. Contoh misalnya PDI itu kan salah satu faktor kuncinya adalah misalnya terah politik Soekarno. Di situ ada Megawati Soekarno Putri. Belakangan bahkan ada Pak Jokowi yang kemudian teridentifikasi sebagai variabel penting kenapa orang milih PDIP. SBY adalah figur sentral yang menurut saya kenapa Demokrat itu tetap ya menjadi partai politik yang relatif juga kuat. Ataupun ketika bicara tentang Gerindra, the one and only adalah karena figur Prabowo Subianto. Sementara di PSI nggak kelihatan figurnya. Ini yang menurut saya 3 faktor kenapa PSI itu diprediksi tak lolos ke parlemen versi quick count. Ada satu strategi yang sebenarnya shortcut ya, strategi jalan pintas yang coba. Oke, kawan-kawan sekalian, ya cukup sekian dulu ya. Kita menyimak berita-berita dari Detik News pada kesempatan malam ini. Minggu 3 Maret ya 2024 kita akan bertemu kembali nantinya dengan menyimak berita-berita yang masih hangat tentunya pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.